Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Langsung aja ya, kita bakal menyelami beberapa peraturan pemerintah baru nih yang penting banget buat UMKM di Indonesia. Ada PP 56 sama 22 tahun 2021, terus ada juga peraturan BKPM nomor 5. Ini semua intinya mengubah cara Anda, para pelaku UMKM atau pemerhati, ngurus izin dan juga soal tanggung jawab lingkungan. Jadi misi kita hari ini, yaitu kita bongkar apa sih inti perubahannya secara praktis buat Anda. Fokusnya nanti ada di penyederhanaan izin, pakai pendekatan berbasis risiko, terus peran baru kelurahan, sama gimana komitmen lingkungan sekarang jadi bagian dari izin. Oke, mari kita langsung bedah ya. Bayangin nih, Anda memulai UMKM hari ini. Pasti yang pertama kepikiran izin kan? Nah, perubahan paling dasar itu dari PP 5 tahun 2021 soal pendekatan berbasis risiko atau RBA. Iya, betul. Intinya, ruwet atau enggaknya izin itu sekarang tergantung seberapa besar risiko usaha Anda. Nah, buat kebanyakan UMKM yang mungkin risikonya dianggap rendah atau menengah rendah, itu legalitasnya bisa jadi cuma butuh nomor induk berusaha NIB itu. Atau mungkin tambah pernyataan mandiri sedikit lewat sistem OSS, Online Single Submission. Udah, jauh lebih simpel. Wah, jadi lebih cepat ya prosesnya di depan? Banget. Ini bukan cuma soal formulir yang lebih sedikit ya, tapi ini geser filosofinya. Pemerintah kayak bilang, oke, mulai aja dulu usahanya, kami percaya. Tapi nanti kami awasi setelah izin keluar. Gitu loh. Oke. Ini menghilangkan hambatan gede di awal ya berarti. Tapi gimana kalau misalnya Anda atau UMKM yang Anda dampingi gitu, ternyata kesulitan akses internet atau gaptek sama sistem OSS? Kan nggak semua melek teknologi ya? Nah, itu dia. PP 6 tahun 2021 itu nyebut ada solusi. Namanya pelayanan berbantuan. Pelayanan berbantuan? Maksudnya? Iya, jadi bisa minta tolong. Dan di beberapa daerah yang ditunjuk buat bantu itu kantor kelurahan atau desa. Ini ada di pasal 13 PP 6. Oh, jadi kelurahan bisa bantu ngurusin OSS-nya gitu? Lebih tepatnya bantu memfasilitasi aksesnya. Penting dicatat nih, peran kelurahan di sini itu fasilitator, penghubung akses ke sistem OSS, bukan mereka yang ngeluarin izinnya ya. Izin tetap dari sistem terpusat. Tujuannya yaitu buat menjembatani kesenjangan digital. Biar kemudahan berusaha ini bisa dirasain semua UMKM, nggak cuma yang di kota atau yang udah canggih teknologinya. Masuk akal. Jadi kelurahan jadi kayak garda depan buat bantu akses ya? Betul, dan potensinya bisa lebih dari itu sih. Kalau kita lihat peraturan BKPM 5 tahun 2021, itu kan juga nyebut soal tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya lokal. Oh iya, gimana tuh kaitannya sama kelurahan? Ya, kelurahan bisa jadi semacam katalisator gitu, mungkin mendorong UMKM buat lebih terlibat sama kegiatan warga sekitar. Kayak misalnya ikut kerja bakti atau acara Agustusan gitu ya? Walaupun mungkin nggak wajib tertulis di peraturannya. Bisa jadi. Itu kan bentuk tanggung jawab sosial ya. Jadi kelurahan bisa mendorong partisipasi sukarela semacam itu. Nah, ngomong-ngomong soal tanggung jawab, ada juga isu lingkungan nih. Gimana dengan itu? Apa jadi lebih ribet? Nah, iya, soal lingkungan ini gimana? Kan biasanya izin lingkungan itu sendiri prosesnya lumayan juga. Ternyata nggak juga, malah dipermudah untuk sebagian besar UMKM. PP 22 tahun 2021 itu ngenalin yang namanya SPPL. SPPL? Apa itu? Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Ini khusus buat usaha yang dampak lingkungannya dianggap nggak terlalu signifikan atau tidak penting istilah di peraturannya. Jadi SPPL ini gantinya izin lingkungan yang dulu itu ya? Buat yang dampaknya kecil, ya. Dan kuncinya nih, SPPL ini terintegrasi langsung pas Anda ngurus NIB lewat OSS. Jadi satu paket. Wah, efisien dong kalau gitu. Efisien, iya. Tapi ada tapinya. Karena ini jadi komitmen Anda yang tercatat dari awal, ya data yang Anda masukin pas daftar NIB itu harus akurat. Karena itu jadi dasar pengawasan lingkungan nanti. Kemudahan di depan, tapi tanggung jawabnya tetap ada dan dipantau. Oke, jadi komitmen lingkungan nempel langsung ke izin usaha utamanya ya. Terus, soal pengawasan tadi, siapa yang bakal ngecek semua ini? Apa kelurah juga ikut ngawasin? Nah, untuk pengawasan izin dan lingkungan ini ada pembagian tugasnya. Biasanya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, DPM PTSP, itu yang ngawasin aspek administrasi perizinannya. Sementara kalau soal teknis lingkungannya, misal mastiin Anda jalanin komitmen di SPPL, itu tugasnya Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK.
Jadi kelurahan fokusnya lebih ke fasilitasi awal sama mungkin dorong yang sosial tadi ya? Kurang lebih begitu. Peran utamanya di fasilitasi akses OSS tadi, sama mungkin membina hubungan baik UMKM dengan warga. Pengawasan teknis dan administrasi izin tetap di dinas terkait. Terus kalau amit-amit nih ya, ada yang nggak sesuai sama komitmennya, gimana? Misal soal lingkungan tadi atau kewajiban lain, sanksinya gimana? Sanksinya itu bertahap. Ada prinsipnya namanya ultimum remedium. Jadi sanksi berat kayak pencabutan izin itu jalan terakhir banget. Biasanya dimulai dari teguran tertulis dulu. Kalau nggak diindahkan, bisa ada paksaan pemerintah buat perbaikan. Terus bisa juga kena denda administratif. Dendanya besar nggak? Menurut PP 22, bisa lumayan loh tergantung pelanggarannya. Bisa sampai miliaran rupiah malah untuk kasus yang dampaknya besar. Baru setelah itu, kalau masih bandel ya bisa pembekuan izin sementara atau bahkan pencabutan izin permanen. Detailnya ada di PP 22 sama peraturan BKPM 5 itu. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua perubahan ini buat Anda, para pelaku UMKM atau yang mendampingi? Yang jelas, di awal itu ada kemudahan yang signifikan ya, berkat RPA tadi, sama potensi bantuan dari kelurahan buat akses OSS. Ini bagus banget buat memulai usaha secara legal. Tapi, di sisi lain, fokusnya jadi geser ke pengawasan setelah izin keluar. Komitmen lingkungan lewat SPPL itu sekarang jadi satu kesatuan dan bakal dipantau. Jadi kuncinya adalah kepatuhan berkelanjutan. Betul sekali. Jadi sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dengan sistem yang sekarang lebih terintegrasi ini, yang dari awal udah minta komitmen Anda soal lingkungan dan mungkin juga kontribusi sosial, gimana caranya Anda bisa melihat ini bukan cuma sebagai beban kewajiban aja? Mungkinkah ini justru jadi peluang buat proaktif membangun citra usaha yang positif, hubungan yang baik sama komunitas sekitar, dan bahkan mungkin jadi keunggulan kompetitif Anda di pasar? Coba dipikirkan.